Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, berpuasa adalah menyangkal diri. Bacaan firman terambil dari Markus pasal 8 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan Yesus sendirilah yang menyampaikan syarat seorang yang layak menjadi pengikutnya, yakni harus menyangkal diri. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari adalah melupakan kepentingannya sendiri atau tidak lagi memikirkan kepentingannya sendiri. Tuhan Yesus tidak meminta kita hidup asketisme, yaitu paham yang mempraktikkan kesederhanaan akibat penyangkalan diri ini. Misalnya, tidak makan daging tertentu, menyiksa diri kita, dan sebagainya. Menyangkal diri adalah antara lain kita harus berani berkata tidak untuk perbuatan tertentu yang dulunya kita tidak dapat menolaknya. Hidup dalam penyangkalan diri adalah hidup yang di dalamnya ada perubahan yang nyata. Kita semua punya masa lalu yang buruk, bahkan sangat buruk. Yang mungkin di masa itu, semua itu sangatlah kita sukai. Tetapi sebenarnya sangatlah menyakiti hati Tuhan. Namun ketika kita menyangkal diri dan mengikut Tuhan, maka kita harus tinggalkan masa lalu kita. Benar, dahulu hidup kita seperti seorang penjahat, tetapi tatkala Yesus mengatakan, ayo ikut aku, artinya segala-galanya yang berhubungan dengan kehidupan masa lalu yang buruk itu harus disingkirkan. Sebelum menjadi pengikut Yesus, Rasul Paulus adalah seorang yang sangat taat dalam menjalankan keyakinannya, bahkan menjadi penganiaya dan pembunuh orang yang mengikut Yesus. Dan semua itu merupakan sebuah kebanggaan dan keuntungan baginya. Tetapi semuanya menjadi bagaikan sampah karena pengenalannya akan Kristus. Filipi pasal 3 ayat 6-8. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa berpuasa adalah salah satu bentuk penyangkalan diri karena kita sedang menahan lapar dan haus, yang biasanya kita makan minimal 2 kali sehari. Tetapi Tuhan rindu dan berkenan apabila kita bukan saja menahan lapar dan haus, tetapi terlebih sebagai kesempatan untuk kita alami perubahan kehidupan dari sehari ke sehari. Yesaya pasal 58 ayat 3-4 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bangsa itu bertanya, apa gunanya berpuasa kalau Tuhan tidak melihat? Apa gunanya kita merendahkan diri kalau Ia tidak memperhatikan? Tuhan berkata, sesungguhnya sementara kamu berpuasa, kamu mencari keuntungan sendiri dan memeras orang-orang upahanmu. Sementara berpuasa, kamu berbantah dan berkelahi dan bertindak dengan kekerasan. Cara kamu berpuasa menggerakkan aku untuk mendengarkan doa-doamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.